upon this Christmas day. Yeah. Hence. Hello guys, welcome back to my channel, Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film Hollywood yang dirilis Juli 2021 dengan judul The Green Knight. Film ini disutradarai oleh David Lowery dan dibintangi oleh Dev Patel, Ralph Ineson, dan Alicia Vikander. Green Knight berkisah tentang seorang satria bernama Gawain yang melakukan sebuah permainan mematikan untuk menguji seberapa satria dirinya. Ia memenggal kepala The Green Knight atau satria hijau dalam sebuah permainan mengerikan. Yang menjadi masalah adalah The Green Knight tidak mati. Ia bahkan membawa pulang kepalanya dan menantang Gawain untuk datang ke Green Chapel setahun mendatang, di mana di sana satria hijau berjanji akan memenggal kepala Gawain persis seperti yang sudah Gawain lakukan kepada dirinya. Akankah Gawain menyerahkan kepalanya kepada satria hijau ini sebagai bukti bahwa ia adalah seorang satria sejati? Penasaran? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria terbangun di pagi hari setelah disiram menggunakan seember air oleh kekasihnya. Pria ini bernama Gawain. Gawain menghabiskan malam di rumah bordil bersama seorang PSK bernama Esel. Mereka berdua kemudian bergegas ke gereja karena hari itu hari Natal. Yes. Gawain pulang ke rumah. Ketika ditanya oleh ibunya yang bernama Morgan, ia mengaku semalaman ada di gereja untuk mengikuti misa malam Natal. Padahal ia menghabiskan malam bersama seorang PSK yang bernama Esel yang sekaligus menjadi kekasih Gawain. Gawain hadir di perjamuan meja bundar di istana Camelot yang diselenggarakan oleh Raja Arthur. Ia bahkan diminta untuk duduk di samping raja dan ratunya. Diketahui jika Gawain adalah keponakan raja. Gawain diminta untuk menceritakan dongeng tentang kehebatan dirinya. Tetapi Gawain mengaku tidak punya kisah hebat apapun tentang dirinya untuk diceritakan kepada orang-orang. Raja kemudian berdiri dan mulai menyampaikan pidatonya yang berisi ungkapan terima kasih di hadapan para satria yang ia undang di perjamuan Natal. Di saat bersamaan, di tempat yang berbeda, ibu Gawain mengadakan sebuah ritual sihir. Dan sejurus kemudian, satria berkuda dengan tubuh menyerupai kayu dan berwarna hijau masuk di area perjamuan meja bundar itu. Ia membawa sepucuk surat yang tadinya ditulis oleh ibu Gawain dan menyerahkannya kepada raja. Surat itu kemudian diambil oleh sang ratu dari tangan rajanya. O greatest of kings, be it a scratch on the cheek or a cut in the throat. Isi surat itu adalah permainan kematian di hari Natal. Satria hijau menantang salah satu satria di meja bundar, kebanggaan Raja Arthur, untuk menguji seberapa kesatrianya mereka. Satria hijau menantang mereka untuk memenggal kepalanya. Dan setahun kemudian satria itu harus datang ke Green Chapel untuk mengembalikan kapak milik satria hijau. Raja kemudian menawarkan tantangan itu kepada para satria kebanggaannya itu. Gawain dengan cekatan menerima tantangan itu. Gawain mengira ia akan bertarung melawan satria hijau. Di luar dugaan, satria hijau justru tidak melakukan perlawanan. Ia menyerahkan dirinya untuk dipenggal oleh Gawain. Raja kemudian memberikan Gawain pedang legendaris yang ia miliki, yaitu Excalibur.
Satria Hijau memungut kembali kepalanya yang putus akibat dipenggal oleh Gawain. Ia menantang Gawain agar setahun lagi, tepat di hari Natal, Gawain harus mendatangi Green Chapel dan mengembalikan kapak miliknya. Tidak hanya itu, Gawain diminta untuk melakukan hal yang sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Satria Hijau, yaitu menyerahkan kepalanya untuk dipenggal, sebagai bukti bahwa Gawain adalah seorang satria sejati. Cerita Gawain memenggal kepala Satria Hijau menjadi populer di kerajaan itu. Gawain adalah sosok kesatria kebanggaan mereka semua. Hari berlalu begitu cepat dan musim salju akhirnya segera tiba. Suatu malam, Gawain menghadap raja. Mereka membahas permainan yang sudah terjadi hampir setahun yang lalu. Raja meminta Gawain untuk menepati janjinya sebagai seorang satria sejati. Ia harus mencari Green Chapel, tempat di mana Satria Hijau itu berada, guna menepati janji yang telah mereka buat setahun yang lalu dengan Satria Hijau. Ibu Gawain bahkan merestui kepergian anaknya. Ia yakin Gawain akan kembali dengan selamat. Sang ibu bahkan membuatkan seutas kain berwarna hijau, dan kain ini dibuat menggunakan mantra yang diyakini mampu melindungi Gawain dari kematian sekalipun kepalanya terpenggal. Sedangkan kekasih Gawain yang bernama Esel, ia sebenarnya keberatan melepaskan Gawain. Tetapi Esel tidak punya pilihan. Ia memberikan Gawain sebuah hadiah berupa kalung sebagai pengingat. Gawain mengembara menuju ke arah utara untuk mencari Green Chapel atau Gereja Hijau. Karena sebelum dipenggal, Satria Hijau pernah mengaku jika dirinya berasal dari tempat itu. Gawain terkenal sebagai seorang satria dengan 5 kriteria, yaitu ia seorang yang dermawan, sopan, setia dalam pertemanan, suci, dan juga saleh. Petualangan Gawain ini diharapkan mampu menunjukkan kualitas yang ada di dalam dirinya sebagai seorang satria selama ini. Dalam perjalanan itu, ia menemukan area di mana mayat bergelimpangan akibat perang. Di sana ada seorang pria yang selamat. Pria ini menunjukkan arah Green Chapel kepada Gawain. Gawain diminta menyusuri sungai menuju ke arah utara. Sebagai imbalan, Gawain memberikannya sekeping koin. Nah, secara ujian seorang satria, Gawain sebenarnya gagal karena ia terbilang pelit dan tidak dermawan kepada pria ini. Hello. Karena diberi sekeping koin, pemuda tadi tidak terima. Ia dan 2 temannya memilih kembali mendatangi Gawain dan merampoknya. Mereka mengikat Gawain dan setelah itu membawa kabur kuda dan barang-barang berharga miliknya. Gawain berhasil melepaskan diri. Ia kemudian menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Karena tidak menemukan penghuninya, Gawain tidur di sana. Nah, disinilah letak kegagalan Gawain. Ia secara tidak sopan memasuki rumah orang lain dan bahkan tidur di ranjangnya. What are you doing in my bed? I'm just a lost traveler seeking rest for the night. But I will leave. Rumah itu ternyata milik seorang wanita bernama Winifred. Winifred kemudian meminta Gawain untuk menolong dirinya. Winifred dulunya pernah dibunuh oleh seseorang dan kepalanya dibuang di dalam danau. Ia meminta Gawain untuk mengambil kembali kepalanya. Gawain berhasil mengambil kepala Winifred. Ia meletakkan kembali kepalanya ke tubuh Winnie yang terbaring di ranjang kamarnya. Gawain melanjutkan perjalanan ke utara untuk mencari The Green Chapel atau Gereja Hijau. Ketika bermalam di dalam sebuah gua, seekor rubah mendatangi Gawain. Rubah itu begitu jinak kepadanya. Setelahnya, Gawain berteman dengan rubah tersebut.
Dalam perjalanannya ke utara, Gawain bertemu dengan sekawanan monster tanpa baju dan berkepala pelontos. Mereka bergerak ke suatu tempat dan Gawain meminta tumpangannya. Tetapi monster itu justru ingin menyakiti Gawain. Monster tanpa pakaian tadi tidak berani menyentuh Gawain karena mereka ternyata takut dengan rubah yang ada bersamanya. Ternyata monster itu hanyalah halusinasi Gawain karena malam sebelumnya ia sempat memakan jamur beracun. Gawain kemudian melanjutkan perjalanannya dan ia bertemu dengan sebuah rumah megah. What day is it? Through the night. How do you know my name? Gawain terbangun dan menemukan dirinya ada di sebuah ranjang. Seorang pria bangsawan menyapa Gawain ramah. Pria ini adalah Lord Edgar. Gawain heran karena Lord Edgar dan istrinya Lady Alicia mengenali Gawain sedangkan Gawain tidak mengenali mereka. Dan ternyata kisah heroik Gawain untuk menantang The Green Knight di Green Chapel sudah sangat populer di mana-mana. Itu sebabnya mereka mengenal Gawain. Hari itu tanggal 21 Desember. Gawain hanya punya 4 hari tersisa sebelum Natal tiba. Lord Edgar meminta Gawain untuk beristirahat sejenak di rumah mewahnya karena ia tahu lokasi di mana Green Chapel berada. Ia siap mengantar Gawain ke sana karena letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Lord Edgar. Lord Edgar punya hobi berburu. Ketika ia sedang keluar untuk berburu, Gawain berkeliling di istana dan ia menemukan banyak sekali buku. Ternyata Lady Alicia hobinya membaca buku. Ia bahkan menghadiahkan Gawain sebuah buku berbentuk hati. Setelah itu ia meminta sebuah ciuman dari Gawain sebagai imbalan. Lady Alicia kemudian melihat kalung di leher Gawain. Kalung itu adalah benda pemberian dari kekasihnya Esel. Saat ditanya, Gawain mengatakan bahwa ia tidak memiliki kekasih dan kalung itu hanyalah kalung biasa. Lady Alicia akhirnya menyita kalung itu dari Gawain. Di rumah Lord Edgar, ada seorang wanita yang matanya ditutup kain. Tidak dijelaskan siapa wanita itu dan kenapa matanya dibalut seperti itu. Tetapi sepertinya wanita ini adalah representasi dari ibu Gawain yang bertugas untuk mengawasi gerak-gerik Gawain. Wanita itu kemudian mendatangi Gawain dan memegang jidatnya. Tindakan itu membuat Gawain teringat akan ibunya yang dulu pernah melakukan hal yang sama kepada dirinya. Keesokan paginya, ketika Lord Edgar kembali berburu, Lady Alicia mendatangi Gawain. Ia menggodanya. Mereka kemudian bersenggama. Nah, disinilah letak kegagalan Gawain sebagai seorang satria. Ia tidak suci karena tidak mampu menahan godaan dari Alicia. Setelah Gawain klimaks, mendadak wanita yang ditutupi matanya berdiri di samping ranjang Gawain. Gawain terkejut dan ketakutan. Ia buru-buru mengenakan pakaiannya, kemudian berlari meninggalkan rumah itu dengan membawa kapak milik Green Knight. Ketika masuk ke dalam hutan, Gawain bertemu dengan Lord Edgar. Lord Edgar kemudian mencium Gawain. Ternyata pria ini adalah seorang homoseks. Pantasan saja istrinya nekat sekali ingin menggauli Gawain. Gawain menolak keinginan Lord Edgar karena ia harus buru-buru ke Green Chapel. Lord Edgar akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Gawain dan ia memberikan Gawain hadiah seekor rubah yang ia tangkap ketika ia sedang berburu. Rubah itu ternyata teman Gawain yang dulunya selalu mengikuti Gawain dalam perjalanannya. Why do you stop me? Saat Lord Edgar pergi, mendadak rubah itu berbicara kepada Gawain. Rubah tadi melarang Gawain untuk bertemu dengan Satria Hijau. Karena menurutnya hal itu hanya memberikan kematian untuk Gawain. Gawain meyakini jika kain hijau yang diberikan oleh sang ibu kepadanya adalah jimat yang menjadi kekuatan sihir yang bisa melindunginya dari kematian. Nah, dari sinilah kita mengetahui jika ternyata Gawain gagal sebagai seorang satria karena ia tidak saleh dan lebih memilih mempercayai kekuatan supranatural. Gawain tidak mau mundur untuk menemui Satria Hijau. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya memiliki kehormatan, bukan seorang pengecut. Ia akan menepati janjinya. Karena terjadi perdebatan antara Gawain dan rubah itu, Gawain kemudian mengusir rubah tersebut dan tidak mau lagi berteman dengannya. Nah, disinilah letak kegagalan Gawain lainnya karena ia gagal mempertahankan pertemanannya. Sesuai petunjuk dari Lord Edgar, Gawain akhirnya menuju ke sebuah Green Chapel. Saat ia masuk ke dalam, Gawain bertemu dengan Green Knight atau Satria Hijau.
Hari itu tepat di saat hari Natal, Satria Hijau meminta Gawain berlutut agar ia bisa memenggal kepalanya. Are you ready? Wait! Gawain ketakutan saat Green Knight mencoba mengayunkan kapaknya. Ia kemudian melarikan diri sambil meminta maaf. Mendadak Gawain menemukan kudanya. Gawain kemudian pulang ke rumah. Gawain bertemu kembali dengan ibunya dan kekasihnya Esel. Ia juga mendapatkan kehormatan dari Raja Arthur untuk menjadi penerus tahta kerajaan. Esel melahirkan seorang putra, tetapi karena Esel adalah seorang PSK, Gawain tidak mau menikahinya. Ia membayar Esel dan membuangnya dari istana. Ia bahkan memisahkan Esel dari anaknya. Gawain kemudian menikah lagi dengan wanita lain dari keluarga terhormat. Sekalipun menjadi raja, ia terlalu takut untuk berperang. Gawain meminta anaknya untuk menggantikan dirinya saat berperang dan alhasil anaknya tewas di medan perang. Karena sikap pengecutnya ini, Gawain dibenci oleh rakyatnya sendiri. Tahun berganti dan istana mereka hancur diserang oleh musuh. Gawain kemudian menarik kain hijau yang menjadi jimat bagi dirinya dan ketika kain itu ditarik, kepala Gawain mendadak putus. Gawain tersadar ternyata semua itu hanyalah halusinasi dirinya jika ia melarikan diri dari Satria Hijau. Karena kenyataannya saat ini Gawain masih berlutut dan siap untuk dipenggal oleh Satria Hijau. Dari halusinasinya itu Gawain tahu jika ia melarikan diri maka seumur hidupnya ia akan dihantui oleh perasaan bersalah yang diakibatkan oleh sikapnya yang tidak satria dan pengecut. Gawain kini dengan tekad hatinya yang bulat memutuskan untuk mati secara terhormat. Ia tidak ingin melarikan diri. Gawain siap dipenggal oleh Satria Hijau. Ketika Gawain berani mati secara terhormat, di saat itulah Satria Hijau kemudian berkata kepadanya, Well done, my brave knight. yang artinya selamat Satria pemberaniku. Nah, dari sinilah disimpulkan bahwa Gawain berhasil menjadi seorang satria sejati. Karena sekalipun ia tidak memiliki 5 kriteria yang disampaikan di awal, setidaknya Gawain memiliki kehormatan, harga diri, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia ucap dan yang telah ia lakukan. Film ditutup dengan adegan di mana Satria Hijau batal mengeksekusi Gawain karena Gawain telah menunjukkan dirinya sebagai seorang satria. Ternyata Green Knight atau Satria Hijau adalah satria yang diciptakan oleh ibu Gawain dengan menggunakan sihir yang ia miliki hanya untuk menguji dan membentuk sifat seorang satria di dalam diri anaknya. Dan Gawain lolos ujian menjadi seorang satria sejati. Dan film pun berakhir.